Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas secara sederhana materi yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Oke, kita mulai saja dari pembahasan yang pertama, yaitu relasi. Apa itu relasi? Kita akan artikan secara bahasa terlebih dahulu. Relasi secara bahasa berarti hubungan. Oke ya, hanya sekedar hubungan, hanya sebatas hubungan. Sekarang kita akan maknai relasi secara matematika. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota A ke anggota B. Jadi, kalau kita simpulkan, pengertian relasi secara matematika merupakan suatu aturan yang menghubungkan dua himpunan, ya, himpunan A dan himpunan B. Oke, itu adalah pengertian relasi secara bahasa dan secara matematika. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh relasi. Misalkan himpunan A yang beranggotakan Ade, Budi, Cici, dan Dodo. Sedangkan himpunan B beranggotakan soto, sate, bakso, pecel. Relasi yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B adalah, oke ya, kalau kita kaitkan himpunan A ke himpunan B, relasinya berupa bisa memesan, kemudian menyukai, menjual, memasak, dan lain-lain. Oke ya teman-teman, itu contoh yang berkaitan dengan relasi. Berikutnya, cara menyatakan relasi. Ada 3 cara. Yang pertama dapat menggunakan diagram panah. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang terakhir, dapat kita gunakan diagram kartesius. Kita akan bahas dari diagram panah terlebih dahulu. Jadi bentuknya seperti ini, elips. Kemudian diberi keterangan himpunan yang pertama, misalkan adalah himpunan A. Anggotanya letakkan di dalam elips tersebut ya. Ade, Budi, Cici, dan Dodo. Kemudian kita buat elips yang kedua dengan keterangan himpunan B atau himpunan yang kedua. Anggotanya letakkan di dalam elips tersebut, yaitu soto, sate, kemudian bakso, dan pecel. Misalkan Ade itu dipasangkan dengan sate. Berikutnya Budi dengan soto. Selanjutnya Cici dengan bakso, Dodo ini dengan sate dan pecel. Nah, di sini harus ada relasinya atau suatu aturannya yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ternyata di sini relasinya adalah menyukai. Jadi, Ade menyukai sate, kemudian Budi menyukai soto, Cici menyukai bakso, Dodo menyukai sate dan pecel. Oke ya teman-teman, ini bentuk diagram panah untuk menyatakan relasi. Berikutnya, cara yang kedua itu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ya kita gunakan kurung kurawa karena merupakan himpunan. Kemudian pasangan berurutannya kita menggunakan kurung biasa ya. Yang pertama adalah anggota himpunan A, kemudian yang keduanya adalah anggota himpunan B. Jadi Ade, sate, Budi, soto, Cici, bakso, dan seterusnya. Inilah bentuk himpunan pasangan berurutan. Sekali lagi, yang pertama itu adalah himpunan yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sebelah sini, itu adalah anggota himpunan yang kedua atau B-nya. Beralih ke cara yang ketiga dalam menyatakan relasi, yaitu diagram kartesius. Nah, bentuknya seperti ini ya.
Jadi untuk sumbu X itu adalah himpunan A, untuk sumbu Y itu adalah himpunan B. Kemudian kita tuliskan anggota-anggota setiap himpunannya. Untuk himpunan A, Ade, Budi, Cici, Dodo. Sedangkan himpunan B, anggotanya soto, sate, bakso, pecel. Kemudian tinggal dipasangkan Ade dengan sate. Di sini ya titiknya. Kemudian Budi dengan soto dan seterusnya. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Jadi kita sudah bahas cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah. Kemudian yang kedua himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga diagram kartesius. Oke, selanjutnya kita beralih ke contoh relasi yang berkaitan dengan matematika. Contohnya diantaranya adalah setengah dari, 2 kali dari, kemudian kuadrat dari, akar dari, kurang dari, lebih dari, faktor dari, kelipatan dari, dan lain-lain. Ini adalah contoh relasi aturan ya, suatu aturan yang berkaitan dengan matematika. Selanjutnya kita beralih ke fungsi. Apa itu fungsi? Kita akan maknai. Yang pertama secara bahasa, fungsi secara bahasa, secara sederhana itu artinya kegunaan ya. Sedangkan secara matematika, fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memetakan atau memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, inilah pengertian dari fungsi. Jadi kalau kita simpulkan, fungsi itu merupakan relasi khusus. Relasi khusus yang bagaimana? Yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Kalau kita ubah ke dalam notasi matematikanya, seperti ini. Setiap X1 dan X2 anggota dari himpunan A, jika X1 sama dengan X2, maka Fx1 harus sama dengan Fx2. Nah, ini adalah notasi fungsi di dalam matematika. Oke, selanjutnya contoh fungsi. Mana saja yang termasuk fungsi? Nah, di sini ada 5 diagram panah. Kita akan tentukan mana saja yang termasuk ke dalam fungsi. Kita berpedoman pada pengertian fungsi. Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B. Jadi kita harus pilih yang anggota A-nya ada pasangannya semua. Oke ya. Berarti ini ada semua ya. Nanti kita lanjutkan untuk pengecekannya. Ini ada, ini juga dilanjutkan. Ini juga ada, kita lanjutkan. Nah, ini ada anggota A yang tidak ada pasangannya ke anggota B. Berarti ini bukan fungsi. Jelas bukan fungsi. Ini anggota A-nya ada pasangannya semua. Oke, selanjutnya harus tepat satu anggota B. Nah, ini semuanya tepat satu ya, teman-teman. Berarti yang pertama ini adalah fungsi. Kemudian gambar yang kedua juga tepat satu. Ini juga fungsi. Kemudian gambar yang ketiga ternyata ada anggota A yang memiliki 2 pasangan, yaitu 4 dan 7. Nah, ini tidak tepat satu anggota B. Maka yang nomor 3 ini bukan fungsi. Oke, berikutnya yang ini. Ternyata setiap anggota A-nya tepat satu ya, dipasangkan dengan anggota B. Maka ini disebut juga fungsi. Oke, kalau kita simpulkan, dari gambar ini yang termasuk fungsi adalah nomor 1 yang ini, nomor 2 yang ini, dan nomor 5 yang ini. Oke ya, jadi teman-teman harus lebih jeli dalam memahami pengertian fungsi. Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B.
Jadi tidak boleh bercabang, ya, hanya boleh memiliki satu pasang. Oke, berikutnya ini ada beberapa istilah ya yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama, jika F adalah fungsi dari A ke B, kita dapat menuliskannya F kemudian titik 2 A tanda panah B. Ini dapat kita baca atau kita artikan F memetakan himpunan A ke himpunan B. Berikutnya, A itu disebut sebagai daerah asal atau domain dari F. Sedangkan B itu disebut daerah lawan atau kodomain dari F. Berikutnya, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range atau jangkauan dari F. Perhatikan bahwa jelajah atau range atau jangkauan dari F adalah himpunan bagian dari B. Oke ya teman-teman, itu materi sederhana ya. Materi singkat berkaitan dengan relasi dan fungsi. Ini menjadi materi awal ketika teman-teman ingin memahami fungsi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti, mudah dipahami, serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.